Anda butuh duit? Do it now. Sobat Duit. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang super menarik dan penuh nilai kearifan lokal. 10 cara orang Jawa mengatur keuangan untuk menjadi kaya. Seperti yang kita tahu, orang Jawa terkenal dengan gaya hidupnya yang sederhana tapi penuh makna. Nah, ternyata di balik kesederhanaan itu, ada prinsip-prinsip keuangan yang bisa jadi inspirasi buat kita semua dalam mencapai kemandirian finansial. Penasaran? Yuk, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. 1. Hidup hemat dan sederhana, kunci finansial orang Jawa. Orang Jawa punya filosofi hidup yang dalam, salah satunya, ajining diri sakalati, yang berarti harga diri seseorang tercermin dari cara berbicara dan bertindak. Dalam urusan keuangan, prinsip ini mengajarkan kita untuk hidup hemat dan sederhana, bukan sekadar menumpuk harta, tetapi mengelola apa yang kita miliki dengan bijak. Hidup hemat bukan berarti pelit, melainkan tahu prioritas dalam membelanjakan uang. Daripada membeli barang-barang mewah yang hanya memuaskan keinginan sesaat, orang Jawa lebih memilih untuk menabung atau berinvestasi dalam aset yang lebih produktif. Dengan pola pikir ini, mereka bisa menghindari gaya hidup konsumtif yang seringkali menjadi sumber utama masalah keuangan. Selain itu, kebiasaan hidup sederhana membantu mereka menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Mereka tidak mudah tergoda oleh tren atau gaya hidup yang di luar kemampuan finansial. Hal ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari materi, tetapi dari rasa syukur atas apa yang sudah kita miliki. Mau keuangan lebih stabil? Mulailah hidup hemat dan bijak. 2. Menabung secara konsisten, rahasia keuangan orang Jawa. Orang Jawa punya pepatah bijak, nabung ojo lali, yang artinya, jangan lupa menabung. Menabung bukan sekadar menyisihkan uang, tapi soal disiplin dan konsistensi. Mereka terbiasa menyisihkan sebagian penghasilan, entah itu 10%, 20%, atau lebih, untuk ditabung. Bagi mereka, tabungan bukan hanya untuk keperluan darurat, tetapi juga sebagai bekal masa depan. Dengan tabungan yang kuat, mereka bisa berinvestasi, membeli aset, atau bahkan memulai usaha. Prinsip ini mengajarkan bahwa kekayaan tidak datang secara instan, melainkan melalui proses yang sabar dan konsisten. Selain itu, tabungan juga menjadi tameng saat krisis, seperti saat terjadi resesi atau bencana alam. Dengan dana cadangan yang cukup, mereka tidak perlu panik atau berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, kalau mau finansial stabil, jangan cuma menabung kalau ada sisa, tapi jadikan menabung sebagai prioritas. 3. Investasi dalam bentuk aset, rahasia orang Jawa membangun kekayaan. Orang Jawa punya filosofi kuat, sopo sing nandur bakal ngunduh, yang artinya, siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Prinsip ini mengajarkan bahwa investasi adalah kunci menuju kemapanan finansial. Mereka tidak hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaan sehari-hari, tapi juga mencari cara agar uang mereka bisa bekerja sendiri. Salah satunya dengan berinvestasi dalam bentuk aset seperti tanah, emas, atau properti, yang nilainya terus meningkat seiring waktu. Misalnya, membeli tanah di lokasi potensial atau menyimpan emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Dengan strategi ini, mereka tidak hanya mengamankan masa depan, tetapi juga menciptakan sumber penghasilan pasif yang bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Selain itu, investasi membantu mereka mencapai tujuan finansial jangka panjang, seperti membeli rumah, menyekolahkan anak, atau menikmati pensiun dengan nyaman. Hal ini mengajarkan kita bahwa kekayaan bukan sekadar soal memiliki uang, tetapi tentang bagaimana kita mengelolanya dengan bijak. Jadi, kalau mau finansial makin stabil, yuk mulai investasi dari sekarang. 4. Hindari hutang, kunci hidup tenang ala orang Jawa. Orang Jawa sangat memegang prinsip, ojo utang, yang berarti, jangan berhutang. Mereka percaya bahwa hutang, terutama yang konsumtif, hanyalah beban yang bisa memberatkan hidup. Bagi mereka, hutang bukanlah solusi kecuali dalam keadaan sangat mendesak atau untuk keperluan produktif seperti modal usaha. Itulah sebabnya mereka lebih memilih menunda pembelian daripada harus terjebak dalam utang. Hidup tanpa hutang, hidup lebih tenang. Dengan menghindari utang, mereka bisa lebih fokus mengembangkan keuangan dan investasi tanpa terbebani cicilan dan bunga tinggi. Selain itu, mereka juga menjaga hubungan baik dengan keluarga dan tetangga, karena tak ingin terlibat konflik akibat hutang piutang. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa hidup yang damai dan harmonis jauh lebih berharga daripada memiliki banyak harta tetapi penuh beban utang. Jadi, kalau mau hidup lebih nyaman,
yuk mulai bijak dalam keuangan dan hindari hutang sebisa mungkin. 5. Bekerja keras dan tekun, kunci sukses finansial orang Jawa. Orang Jawa terkenal dengan etos kerja yang tinggi dan prinsip, sabar lan ikhlas, yang berarti kesuksesan butuh kesabaran dan ketulusan. Mereka percaya bahwa kekayaan tidak datang secara instan, melainkan melalui kerja keras, ketekunan, dan konsistensi. Mereka tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Jika usaha pertama gagal, mereka akan bangkit dan mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Selain membangun kekayaan yang berkelanjutan, kerja keras juga membuat mereka lebih menghargai setiap pencapaian. Mereka tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga menikmati proses perjuangan. Hal ini membuktikan bahwa kesuksesan finansial lahir dari usaha dan dedikasi yang tidak kenal lelah. Jadi, kalau mau sukses, jangan cari jalan pintas. Kerja keras dan ketekunan adalah kunci utama. 6. Manfaatkan sumber daya lokal, rahasia orang Jawa membangun kekayaan. Orang Jawa sangat pandai dalam memanfaatkan potensi di sekitar mereka. Prinsip Jer Basuki Mawabeya mengajarkan bahwa kesuksesan membutuhkan usaha dan pengorbanan. Mereka tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal, tetapi juga menciptakan peluang usaha sendiri. Misalnya, mereka membuka warung makan, usaha kerajinan tangan, atau mengelola hasil pertanian menjadi produk bernilai tinggi. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus bergantung pada satu sumber saja. Selain itu, mereka juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, mereka tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi di komunitas mereka. Ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal uang, tetapi juga bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Jadi, yuk mulai lebih kreatif dan manfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. 7. Gotong royong dan jaringan sosial, kekayaan yang dibangun bersama. Orang Jawa sangat menjunjung tinggi prinsip guyub rukun, yang berarti kebersamaan adalah kunci kesuksesan. Mereka percaya bahwa kekayaan bisa diraih lebih mudah jika dikerjakan bersama-sama melalui gotong royong dan jaringan sosial. Misalnya, mereka sering bergabung dalam kelompok arisan atau koperasi untuk mengumpulkan modal usaha. Selain itu, mereka juga saling mendukung dalam menghadapi tantangan ekonomi, baik dengan berbagi peluang usaha maupun membantu sesama yang sedang kesulitan. Prinsip ini mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal individu, tetapi tentang bagaimana kita bisa berkolaborasi dan saling menguatkan. Gotong royong menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat, di mana setiap orang tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada kesejahteraan bersama. Kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa berbagi dan tumbuh bersama. Jadi, jangan ragu untuk membangun jaringan dan saling membantu. 8. Prioritaskan kebutuhan, bijak dalam mengelola keuangan. Orang Jawa selalu mengutamakan kebutuhan dasar sebelum memenuhi keinginan. Mereka memegang teguh prinsip ojo dumeh, yang berarti jangan sombong atau berlebihan dalam menggunakan uang. Mereka membuat daftar prioritas pengeluaran, mulai dari kebutuhan pokok, tabungan, lalu keinginan. Dengan cara ini, mereka bisa menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan tetap menjaga keseimbangan finansial. Contohnya, daripada membeli barang-barang mewah yang hanya memuaskan keinginan sesaat, mereka lebih memilih untuk menabung atau berinvestasi. Sikap ini membantu mereka terhindar dari gaya hidup konsumtif dan memastikan bahwa pengeluaran selalu sesuai dengan kemampuan. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa hidup yang seimbang adalah kunci kebahagiaan dan kemandirian finansial. Jadi, sebelum belanja, tanyakan pada diri sendiri, ini kebutuhan atau sekadar keinginan. 9. Berbagi dan sedekah, kunci rezeki yang berkah. Orang Jawa sangat percaya bahwa berbagi rezeki akan mendatangkan berkah. Prinsip sumbangan lan sedekah mengajarkan mereka untuk selalu menyisihkan sebagian penghasilan demi membantu sesama. Mereka yakin bahwa rezeki yang dibagikan tidak akan berkurang, justru akan kembali dalam bentuk yang lebih besar. Dengan berbagi, mereka tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menciptakan keseimbangan hidup dan ketenangan batin. Berbagi juga mempererat hubungan dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Mereka percaya bahwa keikhlasan dalam memberi akan membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Jadi, kekayaan sejati bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan. Yuk, biasakan berbagi. 10. Belajar dari pengalaman, rahasia bertahan dan berkembang. Orang Jawa selalu belajar dari kesalahan masa lalu. Prinsip, wong Jawa ojo gampang kasrokan,
mengingatkan mereka untuk tidak mudah menyerah atau jatuh ke kesalahan yang sama. Mereka selalu mengevaluasi cara mengelola keuangan dan mencari strategi yang lebih baik. Dengan belajar dari pengalaman, mereka bisa menghindari kesalahan yang sama dan terus meningkatkan kualitas hidup. Lebih dari sekadar teori, mereka memahami bahwa pengalaman nyata adalah guru terbaik. Dengan begitu, mereka bisa menghadapi tantangan finansial dengan lebih bijak dan matang. Kekayaan bukan hanya soal memiliki banyak uang, tetapi juga soal bagaimana kita terus belajar, berkembang, dan menjadi lebih baik setiap hari. Nah, itulah 10 cara orang Jawa mengatur keuangan agar menjadi kaya. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengajarkan kita tentang cara mengelola uang, tetapi juga tentang hidup yang lebih seimbang dan penuh makna. Yuk, mulai terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan rasakan manfaatnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.